Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang handout. Banyak sekali pengertian tentang handout, tapi kita ambil ringkasnya saja bahwa handout itu adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas. Apa pentingnya handout bagi pembelajaran? Kita akan mengulasnya dari fungsi handout. Jadi fungsi handout itu sebenarnya membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat. Kemudian sebagai pendamping penjelasan pendidik. Kemudian sebagai bahan rujukan peserta didik, memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar, pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan, memberi umpan balik dan menilai hasil belajar. Tujuan pembuatan handout adalah untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta didik. Lalu, untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan untuk mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari pendidik. Dilihat dari kegunaan handout adalah memudahkan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran dan melengkapi kekurangan materi. Yang unik dari handout itu sendiri adalah merupakan jenis bahan cetak yang dapat memberikan informasi kepada siswa. Handout berhubungan dengan materi yang diajarkan pendidik. Handout terdiri atas catatan baik lengkap maupun kerangkanya saja, tabel, diagram, peta, dan materi-materi tambahan lainnya. Dari jenis-jenis handout itu terdiri dari handout mata pelajaran praktik. Pada jenis mata pelajaran praktik, susunan handout memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam materi pokok, kegiatan praktik terdiri atas langkah-langkah kegiatan atau proses yang harus dilakukan peserta didik, yakni langkah demi langkah dalam memilih, merangkai, dan menggunakan alat atau instrumen yang akan digunakan atau dipasangkan dalam unit atau rangkaian kegiatan praktik. Yang kedua, pembelajaran dengan melakukan praktik ini berbeda dengan pembelajaran teori. Pengalaman dan keterampilan peserta didik sangat diharapkan dalam penggunaan alat atau instrumen praktik. Harus mutlak benar. Salah dalam merangkai atau menggunakan akan berakibat fatal, kerusakan, atau bahkan kecelakaan. Yang ketiga, perlu bahkan sering sekali dilakukan pretest. Harus dilakukan pretest ya maksudnya. Jadi sebelum memasuki ruangan laboratorium atau itu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah siap dengan segala apa yang akan dilakukan dalam praktik tersebut. Nah, berikutnya yang keempat, penggunaan alat evaluasi atau reported sheet sangat diperlukan untuk umpan balik dan melihat tingkat ketercapaian tujuan serta kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai oleh setiap peserta didik. Yang kelima, keselamatan kerja di laboratorium perlu dibudayakan dalam kegiatan praktik baik di laboratorium maupun di tempat kerja praktik lain. Nah, yang terakhir, format identitasnya sama dengan penjelasan sebelumnya, sedangkan isi handout disesuaikan dengan kekhususan materinya. Ini adalah jenis handout mata pelajaran non-praktik. Nah, jenis handout mata pelajaran non-praktik ini, susunan handoutnya memiliki ketentuan seperti sebagai acuan handout adalah SAP atau Satuan Acara Pembelajaran. Kemudian format handout sendiri itu bebas, berupa slide, transparansi, paper based, dan dapat berbentuk narasi, kalimat tetapi singkat atau skema atau flowchart dan gambar. Dan yang berikutnya, tidak perlu memakai header maupun footer untuk setiap slide, cukup halaman pertama saja yang menggunakan. Terakhir, handout itu memiliki konten yang terdiri atas overview materi dan rincian materi. Yang adalah memahami langkah-langkah penyusunan handout. Nah, langkah-langkah penyusunan handout itu terdiri atas yang pertama, lakukanlah analisis kurikulum. Yang kedua, tentukan judul handout dan sesuaikan dengan kompetensi dasar serta materi pokok yang akan dicapai pada tahap ini. Lakukan dengan berdasarkan hasil penyusunan peta bahan ajar yang telah dibuat. Itu terdapat nanti lampiran petanya. Kemudian ketiga, kumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Usahakan referensi yang digunakan terkini dan relevan dengan materi pokoknya. Dalam menulis, usahakan agar kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Untuk peserta didik di MI atau SD, upayakan dengan kalimat yang sederhana dan diperkirakan jumlah kalimat per paragrafnya hanya sekitar 3-4 kalimat.
Adapun untuk peserta didik di MTS atau SMP, upayakan dengan kalimat yang sederhana. Namun jumlah kalimat per paragrafnya diperbanyak sedikit, yaitu sekitar 3-5 kalimat. Sedangkan untuk siswa SMA diperkirakan jumlah kata per kalimatnya tidak lebih dari 25 kata, dan dalam satu paragraf usahakan jumlah kalimatnya kira-kira 3-7 kalimat. Berbeda lagi dengan peserta didik di perguruan tinggi. Untuk mereka kita dapat menyuguhkan jumlah kalimat per paragraf yang lebih banyak. Namun perlu diingat bahwa semakin sederhana dan pendek paragraf dengan kalimat-kalimat yang efektif dan efisien, hal itu justru lebih baik dan disarankan. Jadi ukuran bukan banyaknya kalimat dalam satu paragraf, tetapi bobot dari kalimat yang lebih diutamakan, sehingga penyajian paragraf bisa disingkat namun sudah mampu menjelaskan secara gamblang informasi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Langkah berikutnya adalah evaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang. Bila perlu, mintalah orang lain membaca terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan. Dan yang berikutnya, yang keenam, perbaiki handout sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan. Kemudian terakhir, gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi handout, misalnya buku majalah, internet, atau jurnal hasil penelitian. Berikutnya adalah mengembangkan handout menjadi bahan ajar luar biasa. Yang pertama adalah contoh penggunaan grafis dan gambar dalam pengembangan handout. Nah, ini ada contohnya. Jadi ini sangat perlu ya dalam handout agar handout kamu lebih menarik. Berikutnya adalah tabel. Jadi bentuk tabel yang dapat digunakan untuk mengisi handout ada dua macam, yaitu tabel yang berisi kata-kata dan tabel yang berisi angka. Jadi ini ada contohnya ya, tabel yang berisi kata-kata dan tabel yang berisi angka. Nah, yang berikutnya simbol dekoratif, ada tekstur dan shade, contohnya di gambar ini. Kemudian ada border, dan gambar sendiri itu ada gambar cat, ada grafik, ada peta, kartun lucu, gambar objek sederhana, kemudian foto, clip art, kemudian bisa kamu download dari internet. Alasan digunakan gambar secara umum adalah memberikan motivasi. Sebenarnya ada beberapa poin ya tentang fungsi kenapa gambar itu dibuat dalam penggunaan bahan ajar. Karena yang pertama, gambar dapat menjadi hiasan yang membuat bahan ajar semakin menarik. Gambar mampu memberikan motivasi, gambar sebagai penyampai perasaan, gambar dapat mempengaruhi orang yang melihatnya, gambar dapat membantu untuk membayangkan pesan yang ingin disampaikan. Dengan gambar, informasi yang ingin disampaikan dapat lebih jelas dipahami. Satu gambar dapat menjelaskan beberapa kata atau bahkan beberapa kalimat sekaligus. Dengan menggunakan gambar, kita dapat melakukan penyederhanaan cara penyampaian konsep tanpa mengurangi artinya. Melalui penggunaan gambar dapat memudahkan orang menerima pesan yang disampaikan. Gambar dapat digunakan untuk memunculkan masalah. Misalnya, gambar kebakaran hutan dapat menimbulkan polemik tentang perlunya menjaga kelestarian hutan. Berikut ini ada 6 poin tentang pentingnya yang harus diperhatikan saat menggunakan gambar. Silakan dibaca.